Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Alfiani Septiani SHP MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Keuangan Publik, kami di sini dari kelompok 4L3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan keuangan negara atau pusat dan daerah. Yang pertama, sebelum kami melanjutkan untuk pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Deli Rayufi Afinta, ada Muhammad Farhan Al-Abqori, terus ada Muhammad Rian Alfarido, Salwa Aulia Mutira Algi, dan saya sendiri Balkis Dwi Naleni, dan yang terakhir Arifan. Baiklah, pokok pembahasannya itu yang pertama ada siklus anggaran publik, terus ada formulasi penyusunan RAPBN dan formulasi penyusunan RAPBD. Untuk pembacaan materi mungkin akan dilakukan oleh oleh rekan saya Rian. Kepada Rian saya silakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu siklus anggaran publik. Yang pertama yaitu definisi siklus. Kami mendapatkan dari para ahli ya seperti yang pertama, menurut Van Horne, siklus adalah rangkaian kejadian yang berulang secara teratur dalam urutan yang sama. Dan menurut Mulyadi, siklus adalah serangkaian tahapan aktivitas yang kembali ke tahap awal setelah tahap akhir diselesaikan. Jadi dapat kami simpulkan em, bahwa siklus merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas yang berjalan secara berurutan dan berulang dalam periode tertentu dengan pola yang teratur. Boleh di next. Selanjutnya yaitu definisi anggaran. Kami mengambil dari para ahli juga, yaitu menurut M. Nafarin, anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Dan menurut Gunawan Adi Saputro, anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis untuk melaksanakan tanggung jawab manajemen dan perencanaan serta koordinasi dan pengawasan. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk periode tertentu sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Boleh di next. Selanjutnya yaitu definisi publik. Menurut para ahli, yang pertama, menurut Inu Kencana, publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar-benar baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Yang menurut Scott M. Catlib, publik adalah kelompok atau orang-orang yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama. Jadi kami dapat menyimpulkan bahwa publik merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama dalam suatu sistem sosial. Well, the next. Selanjutnya yaitu definisi APBN dan APBD. Menurut para ahli, yaitu yang pertama Mamesa, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR, sedangkan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Selanjutnya yang kedua, menurut Gotthard, APBN atau APBD adalah rencana yang dibuat periode yang berisi daftar sistematis dan rinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara atau daerah dalam 1 tahun. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa APBN dan APBD adalah instrumen keuangan yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang disusun secara periodik. Boleh di next. Selanjutnya itu definisi siklus anggaran publik APBN dan APBD. Menurut para ahli, yaitu Mayer Diasmo, siklus anggaran publik adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban anggaran. Menurut Abdul Halim, siklus anggaran publik merupakan rangkaian proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang dilakukan secara terus-menerus. Sehingga kami dapat menyimpulkan dari pendapat dua ahli tersebut, yaitu siklus anggaran publik APBN dan APBD adalah serangkaian tahapan yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Well, the next. Selanjutnya formulasi penyusunan RAPBN. Definisi formulasi yaitu menurut para ahli, yang pertama Sondang Siagian, formulasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan suatu rumusan keputusan. Dan menurut William Endan, formulasi adalah pengembangan dan sintesis
terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Sehingga dapat kami simpulkan mm, bahwa formulasi adalah proses sistematis dalam rumusan dan pengembangan alternatif pemecahan masalah untuk menghasilkan suatu keputusan yang terstruktur. Boleh di next. Selanjutnya yaitu definisi penyusunan. Kami mengambil dari para ahli juga, yaitu menurut Komar Komarudin, penyusunan adalah kegiatan merangkai atau mengatur sesuatu menjadi satu satu susunan yang teratur sesuai dengan bidang dan fungsinya. Dan menurut Tehani Handoko, penyusunan merupakan proses pengorganisasian sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa penyusunan adalah proses mengorganisir dan mengatur berbagai elemen secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan fungsi dan bidangnya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu definisi RAPBN. Kami mengambil dari para ahli, yaitu menurut Wijajahau, RAPBN adalah rancangan rancangan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas dan disetujui. Dan menurut Sutedi, RAPBN merupakan rancangan detail tentang pendapatan dan belanja negara dalam satu tahun anggaran yang disusun oleh pemerintah. Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa RAPBN adalah dokumen perencanaan keuangan negara yang berisi rincian pendapatan dan belanja untuk satu tahun anggaran yang disusun oleh pemerintah dan diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Boleh di next. Selanjutnya yaitu definisi formulasi penyusunan RAPBN. Menurut para ahli, Muhammad Muhammad Gade, formulasi penyusunan RAPBN adalah perumusan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghasilkan dokumen rancangan anggaran. Dan menurut Indra Bastian, formulasi penyusunan RAPBN merupakan rangkaian kegiatan penyusunan anggaran yang dimulai dari penentuan program prioritas hingga penyusunan rincian alokasi anggaran yang akan diajukan ke DPR. Sehingga kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa formulasi penyusunan RAPBN adalah serangkaian proses sistematis dalam merumuskan dan menyusun rancangan anggaran negara yang melibatkan berbagai stakeholder, dimulai dari penetapan program prioritas hingga penyusunan rincian alokasi anggaran yang akan dibahas oleh DPR. Selanjutnya itu tahapan penyusunan RAPBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan formulasi penyusunan RAPBN meliputi yang pertama, penyusunan dan penetapan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF. Yang kedua yaitu surat bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP. Yang keempat, penetapan pagu anggaran K atau L. Dan yang kelima, penyusunan rencana kerja dan anggaran pemerintah, anggaran kementerian dan lembaga atau RKA KL. Yang keenam, penyusunan nota keuangan RAPBN. Yang ketujuh, penyampaian nota keuangan RAPBN dan RUU APBN. Yang kedelapan, pembahasan RUU APBN oleh DPR. Yang kesembilan, penetapan UU APBN. Dan yang kesepuluh adalah penetapan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Boleh di next. Studi kasus formulasi penyusunan RAPBN. Studi kasus penyusunan RAPBN perubahan 2024 terkait program food estate. Menurut Sri Mulyani Indrawati, penyusunan RAPBN P 2024 untuk program food estate termasuk dalam jenis formulasi berbasis program atau program based budgeting. Program food estate yang awalnya dicanangkan untuk Kalimantan Tengah dan kemudian dikembangkan di beberapa wilayah lain. Mengalami evaluasi serius setelah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan sejumlah permasalahan dalam implementasinya. Hasil dari analisis kelompok kami mengenai studi kasus ini yaitu, menurut pendapat kelompok kami, kasus ini menunjukkan bahwa formulasi RAPBN bersifat dinamis dan responsif terhadap evaluasi program yang sedang dijalankan. Penyesuaian anggaran food estate dalam RAPBN P 2024 mencerminkan pentingnya prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara. Boleh di next.
Selanjutnya formulasi penyusunan RAPBD. Definisi formulasi menurut para ahli yaitu menurut Herbert A. Simon, formulasi adalah proses proses analisis masalah mendalam, identifikasi tujuan dan pencarian alternatif solusi yang dengan mempertimbangkan faktor lingkungan. Dan menurut James Anderson, formulasi adalah tahap awal pengembalian keputusan yang melibatkan perumusan masalah dan penyusunan alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa formulasi yaitu sebagai suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menganalisis masalah, merumuskan tujuan dan mengembangkan berbagai alternatif solusi dalam rangka mencapai keputusan yang optimal. Selanjutnya, boleh di next. Selanjutnya definisi penyusunan. Menurut Komarudin, penyusunan adalah kegiatan mengatur dan merangkai berbagai elemen menjadi suatu susunan yang teratur sesuai dengan fungsi dan bidangnya. Dan menurut T. Hani Handoko, penyusunan adalah proses pengorganisasian sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa penyusunan adalah proses sistematis yang mengorganisasi dan mengatur elemen-elemen yang penting untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi dan peran masing-masing. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu definisi RAPBD. Menurut Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan daerah. Dan menurut S. Mahmud, RAPBD adalah dokumen yang merinci estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dan menurut kelompok kami, eh, menurut kelompok kami, bahwa RAPBD adalah dokumen sistematis yang disusun pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengalokasikan pendapatan serta belanja dalam satu tahun anggaran sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Boleh di next. S- Selanjutnya yaitu definisi formulasi penyusunan RAPBD. Kami juga mengambil dari para ahli. Menurut Abdul Halim, formulasi penyusunan RAPBD adalah proses penyusunan rencana keuangan daerah yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan daerah dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan kebutuhan daerah. Dan menurut Nurlandaris, Nurlandaris, formulasi penyusunan RAPBD merupakan tahapan perencanaan anggaran daerah yang dilakukan berdasarkan KUA PPAS dengan memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sehingga kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa formulasi penyusunan RAPBD adalah proses sistematis dalam merumuskan dan menyusun rancangan anggaran daerah yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan daerah berdasarkan KUA PPAS dengan memperhatikan kapasitas fiskal, kebutuhan daerah, serta prinsip efisien, efektivitas, dan akuntabilitas. Boleh di next. Selanjutnya yaitu tahapan penyusunan RAPBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Yang pertama, penyusunan kebijakan umum APBD atau KUA atas dasar RKPD Kondisi Ekonomi Daerah Prioritas Pembangunan. Yang kedua, penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang berisikan menentukan alokasi anggaran untuk program prioritas. Lanjut, yang ketiga, penyusunan RKA SKPD yang berisikan SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan KUA PPAS. Yang keempat, penyusunan rancangan Perda APBD. PPKD menyusun rancangan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui. Yang kelima, penetapan APBD disetujui dalam tahap ini disetujui DPRD dan ditetapkan kepala daerah sebelum tahun anggaran berjalan. Ya, dan yang terakhir pelaksanaan APBD. Anggaran dijalankan oleh SKPD sesuai dokumen pelaksanaan anggaran. Boleh di next. Selanjutnya yaitu studi kasus formulasi penyusunan RAPBD. Studi kasus formulasi RAPBD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 untuk program Jabar Digital Service. Menurut Dr. Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, formulasi RAPBD untuk Jabar Digital Service termasuk dalam kategori formulasi berbasis inovasi dan teknologi. Program ini merupakan implementasi dari konsep smart governance yang dikemukakan oleh Prof. Joko Widodo dalam visi Indonesia Digital. Dalam RAPBD 2024, program ini mendapatkan alokasi sejumlah 200 miliar rupiah untuk
Untuk yang pertama yaitu pengembangan platform Sapa, Sapa Warga, yang kedua integrasi layanan publik digital, yang ketiga pengembangan West Java Digital Command Center. Hasil analisis dari kelompok kami yaitu digitalisasi ini menunjukkan transformasi dalam penganggaran daerah yang berorientasi pada inovasi teknologi. Hal ini merefleksikan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya adaptasi terhadap era digital. Sekaligus membuktikan bahwa formulasi anggaran dapat menjadi instrumen untuk mendorong transformasi pelayanan publik. Boleh di next? Mungkin kesimpulan akan dibacakan oleh moderator. Pada moderator saya persilakan. Baik, terima kasih Rian atas paparan materinya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan untuk siklus anggaran publik APBN dan APBD, formulasi penyusunan RAPBN, dan formulasi penyusunan RAPBD. Yang pertama, siklus anggaran publik, APBN dan APBD. Siklus anggaran publik merupakan proses sistematis dan berulang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi anggaran di mana berbagai ahli seperti Mardiasmo, Halim, dan Mahmudi menekankan bahwa proses ini harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas untuk memastikan pengelolaan keuangan negara serta daerah berjalan optimal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk kesimpulan formulasi penyusunan RAPBN, formulasi penyusunan RAPBN dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan kompleks, mulai dari penyusunan kebijakan fiskal, pembuatan RKAK atau KL, pembahasan di DPR, hingga penetapan dan pelaksanaannya, sebagaimana terlihat dalam studi kasus APBN 2023 yang mencerminkan upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional dan menghadapi tantangan global dengan target pertumbuhan ekonomi 5,3% serta berbagai program prioritas untuk mendukung pembangunan nasional. Dan yang terakhir, formulasi penyusunan RAPBD. Formulasi penyusunan RAPBD yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah, di mana studi kasus Kabupaten Sukabumi memperlihatkan adanya tantangan dalam optimalisasi pendapatan dan efektivitas belanja daerah, khususnya pada tahun 2023 yang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyusunan dan pelaksanaan APBD untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selanjutnya ada saran untuk mengenai siklus anggaran publik APBN dan APBD. Kami menyarankan perlu penguatan sistem monitoring dan evaluasi terintegrasi berbasis teknologi informasi dalam setiap tahapan siklus anggaran publik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan transparansi pengelolaan keuangan negara dan daerah. Selanjutnya, untuk formulasi penyusunan era PBN, kelompok kami menyarankan untuk pemerintah perlu memperkuat basis data dan analisis dalam penyusunan proyeksi ekonomi makro serta meningkatkan sinkronisasi antara RKP dan RKAKL untuk menghasilkan APBN yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, untuk formulasi penyusunan era APBD, kami menyarankan untuk pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas SKPD dalam penyusunan anggaran dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer melalui optimalisasi pendapatan asli daerah untuk menciptakan kemandirian fiskal yang lebih baik. Ini untuk daftar pustaka dari materi kami. Dan selanjutnya mungkin boleh kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, mungkin boleh Pramudia Wulandari, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Pramudia Wulandari dari kelompok 2 L3. Pertanyaannya adalah kasus korupsi dana desa masih menjadi tantangan dalam tata kelola keuangan negara di Indonesia. Kemudian menurut kelompok kalian, apa penyebab utama penyalahgunaan dana desa serta langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pramudia. Oke, selanjutnya kepada Desi Juandalia, dipersilakan.
Oke, aku mau tanya sebelumnya, aku satu kelompok sama Pramudia, apakah masih boleh bertanya? Boleh. Oke, jadi perkenalkan aku Desti Juanalia dari kelas L3 kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Menurut kelompok kalian, mengapa masih terjadi temuan signifikan dalam audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan juga daerah pada tahun 2025, meskipun sistem pengelolaan keuangan telah berbasis digital? Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Desti. Mungkin sebelum itu boleh nggak tolong untuk yang memberi pertanyaan eh, dikirim pertanyaannya lewat chat di Zoom ini. Kasih guys. Oke, mungkin lanjut ke Nabila Rahma Ramadhani boleh? Ya, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Ramadhani dari kelompok 2 kelas L3. Di sini saya ingin bertanya, menurut kalian bagaimana cara memastikan bahwa formulasi laporan keuangan tidak hanya menjadi formalitas administrasi, tetapi benar-benar menjadi dasar kebijakan fiskal yang efektif? Ini itu saja. Oke, terima kasih Nabila. Mungkin yang terakhir boleh Belinda. Terima kasih moderator. Perkenalkan saya Belinda Rizky Husna dari kelompok 6L3. Menurut kelompok kalian, bagaimana mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN dan APBD? Serta apa peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengawasannya? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi aktif dengan bertanya di presentasi kami kali ini. Mungkin untuk jawabannya kami akan mendiskusikannya terlebih dahulu dan ada lagi yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih yang telah join. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.